Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'dah. Anak-anakku sekalian, hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, mata pelajaran IPS atau PKN dan bahasa Indonesia. Hari ini boleh dilihat materinya ada di halaman 23, kerja keras meraih cita-cita. Kerja keras ini merupakan suatu sifat yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Ada hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jis. Semangat melakukan hal yang bermanfaat untukmu. Jadi semangat kerja keras itu satu kata yang sama, mirip semangat kerja keras, berkemauan keras. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolong pada Allah, dan serta janganlah kau bermalas-malasan. Itu kata kuncinya bila ingin kita meraih cita-cita. Kemudian anakku sekalian, seperti kita ketahui, kita dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita memiliki mata pencaharian. Kita harus nikmati yang menjadi guru, mengajarkan murid-muridnya dengan sabar, yang menjadi polisi, melayani masyarakat, yang menjadi hakim, memutuskan dengan adil. Kalau kita bermanfaat untuk orang lain, itulah pekerjaannya yang paling baik. Di sini ada cerita tentang Nicholas, yang menjadi jutawan karena menjual ikan hias. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja keras meraih cita-cita. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang berhasil? Semua orang pasti menginginkannya, tetapi dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya. Contohnya, Nicholas Kurniawan. Sejak kecil, Nicholas hidup serba kekurangan. Ia pun bercita-cita ingin menjadi pengusaha untuk memperbaiki kehidupan keluarga. Sejak kelas SD, Nicholas sudah terbiasa berjualan makanan dan minuman di sekolah. Tak hanya sekali dua kali ia mengalami kegagalan dalam menjalankan sebuah usaha. Namun, ia tidak pernah sekalipun mempunyai pikiran untuk berhenti berbisnis. Hingga akhirnya saat di bangku SMA, ada seorang teman Nicholas yang memberikan sepaket ikan untuk terapi kesehatan. Ikan itu dikenal dengan nama Kerarufa. Sebenarnya ikan tersebut tidak diperlukan oleh Nicholas. Lalu ia pun mencoba untuk menjual ikan-ikan tersebut secara online. Nicholas terkejut, ternyata banyak orang yang tertarik dengan ikan jualannya. Ia pun mendapat banyak pesanan. Sejak saat itu Nicholas mulai menjadi kerjasama dengan temannya yang telah memberikan ikan tersebut. Dari usaha tersebut Nicholas mendapat untung sekitar 2-3 juta rupiah setiap bulan. Tetapi usahanya tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Nicholas mengalami kegagalan, pernah ketipu teman bisnisnya. Nicholas tidak langsung menyerah, ia terus berusaha menjual ikan dengan modal seadanya. Orang yang terus berusaha lebih dekat dengan kesuksesan. Begitulah Nicholas memotivasi dirinya. Dari semangat itu Nicholas mendapat pelanggan yang lebih banyak. Nicholas pun berhasil mengembangkan usahanya. Saat ini Nicholas memiliki omset lebih dari 100 juta setiap bulan. Hal itu karena ia tidak mudah menyerah. Ia terus belajar mengembangkan bisnisnya. Kini ia tidak hanya menjual ikan Kerarufa, ia juga menjual ikan hias. Hingga akhirnya ia menemukan pelanggan yang meminta Nicholas mengirim ikan-ikannya ke luar negeri. Inilah cerita tentang Nicholas bagaimana mewujudkan cita-citanya menjadi pengusaha, padahal banyak sekali kegagalan, tetapi Tuhan
senang dengan orang-orang yang bersemangat dan bekerja keras. Jangan bermalas-malasan. Anak-anakku sekalian, kerja keras ini juga merupakan sifat selain disukai Nabi juga merupakan pengamalan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian ini saya sudah mencari apa itu ikan yang dijual Nicholas itu. Gararufa adalah ikan asal Turki. Ternyata ya, yang belakangan ini banyak dicari orang. Bahkan Indonesia belakangan ini Gararufa lagi naik daun. Pasalnya ikan berukuran kecil ini mampu membersihkan kulit mati di tubuh manusia dan menghasilkan enzim yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Dan ke Indonesia ini masalah ikan hias ini juga ya, kita belajar di PS juga nih sayang. Ikan hias air tawar adalah jenis ikan hias yang habitatnya di air tawar. Pemeliharaan ikan hias biasa di akuarium atau di kolam tergantung pada tujuan pemeliharaan. Ikan biasanya ini dipelihara untuk kesenangan ya. Orang-orang yang senang melihat panorama ya, kepengen ya panorama seperti di lautan ya, dipindahkan ke rumah-rumah gitu ya, seperti itulah. Ikan hias adalah jenis ikan yang berhabitat di air tawar maupun di laut, diperoleh bukan untuk konsumsi, akan untuk memperindah taman atau ruang tamu. Nah, ini bisa dijual ya. Yang populer ya, ada Oscar, ada arwana, maskoki, cupang, diskus, koi. Nah, ya, itulah ya. Kita sudah sedikit belajar tentang IPS. Tadi kita sudah belajar tentang ikan yang dijual, ikan Gararufa ya, yang dijual Nicholas. Nah, kemudian kita belajar bahasa Indonesia. Anakku sekalian, ini paragraf, ini cerita ya, narasi ini memiliki berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. Kemudian judulnya seperti biasa di tengah ya sayangnya ada tebal. Kerja keras mana cita-cita. Perhatikan deh, kapital di sini. Biasakan ya. Biasakan menulis kalau judul huruf pertamanya kapital. K di kerja, K di keras, M di meraih, C cita-cita. Kemudian kalau pengulangan jangan lupa di strip, jangan dikasih angka 2 ya. Jangan cita 2 atau ya. Ini saya temukan banyak sekali begitu ya, jangan disingkat. Kemudian selalu di awal ya, betul, selalu diawali dengan kapital. Kalimat itu selalu diawali dengan kapital. Setelah titik kapital. Kemudian kalau perhatikan deh, menginginkannya titik kapital, akan tetapi. Atau Nicholas Kurniawan titik, sejak kecil S-nya kapital lagi. Kemudian nama orang selalu Nicholas, N-nya kapital. Kurniawan, K-nya kapital ya. Ini pelajar kayak ini dibiasakan menulis ya, mulai dari kelas 4 menulis sudah sesuai EYD. Kemudian kata-kata keluar negeri misalnya, ke-nya itu dipisah ya, ke luar negeri. Nama ikan juga ya, Gararufa, ini kelihatan G-nya kapital, L-nya kapital. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi yang Bapak biasa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dicatat poin-poin yang penting ya, supaya nanti kamu bisa di hari Jumat atau Sabtu menjawab soal-soal di CBT. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.